Halo teman, kali ini saya akan share resiko tidak respon DC pinjol di tahun 2025. Nah, video ini menjadi jawaban saya atas pertanyaan banyak sekali di kolom komentar subscriber saya di YouTube channel dan di Instagram, di Facebook juga, inbox juga banyak yang bertanya tentang resiko jika kita mengabaikan yang namanya penagihan DC pinjol melalui WA atau telepon. Nah, di video kali ini saya bahas tuntas, jadi mohon simak video sampai habis ya teman. Yang pertama, kita harus tahu jika kita sudah melakukan GLP alias gagal bayar, itu artinya kita tidak bayar tagihan, dan yang namanya pinjaman online terutama DC pinjol akan terus meneror kita, menelpon kita lewat WA atau telepon. Nah, ini bisa menjadi salah satu alternatif DC pinjol untuk bisa menggoyahkan hati kita jika kita tidak bayar tagihan, seperti itu ya teman. Nah, kali ini saya akan coba lihat dari sudut pandang developer sendiri, bagaimana sih developer cara bekerjanya. Nah, kita tahu yang namanya developer itu bekerja satu hari itu bisa untuk telepon atau WA sekitar 500 orang atau 300 orang ya teman. Jadi banyak sekali orang yang ditelepon atau di WA dari yang namanya pinjaman online tersebut. Nah, banyak sekali orang yang telepon. Nah, salah satu orang yang telepon itu akan terus dikejar seperti itu teman. Jadi jika kita tidak merespon, itu artinya kita tidak jadi prioritas penagihan, karena mereka lebih memprioritaskan orang yang merespon atau membalas WA atau telepon atau mengangkat, seperti itu ya teman. Jadi itu bisa menjadi salah satu alternatif kita bisa terhindar dari yang namanya penagihan DC pinjol. Jadi kita asumsikan sehari bisa telepon 400 orang. Nah, 400 orang itu dilihat mana yang merespon, mana yang enggak. Nah, yang merespon itu akan langsung dikejar terus, langsung di spam telepon atau WA. Tapi kalau orang yang cuek, tidak mengindahkan atau malah tidak merespon, itu artinya dia tidak akan lagi ditelepon terus-menerus ya teman. Jadi prioritas penagihan adalah orang yang bisa diajak komunikasi atau merespon yang namanya chat atau WA dari telepon. Jadi teman-teman lebih baik teman-teman coba untuk yang namanya tidak merespon pinjaman online jika umpamanya telepon. Nah, saya ingin merespon bagaimana Bang? Nah, kalau teman-teman ingin merespon WA dan telepon, teman-teman bisa coba untuk yang namanya cari strategi untuk menjatuhkan mental. Misalnya nih, kita asumsikan telepon WA dari pinjaman online seperti ini. Saya akan datang ke rumahmu bawa Pak RT dan Pak RW. Nah, teman-teman langsung bilang saja, saya Pak RT-nya, silahkan kamu datang ke sini. Nah, seperti itu teman. Developer kalau bicara orang yang bisa menjatuhkan mental mereka akan lebih down ya teman. Jadi tidak akan ada lagi penagihan karena mereka tahu kita punya kedudukan penting di masyarakat. Jadi ini bisa menjadi indikasi kuat kita bisa aman dari penagihan DC pinjol atau debt collector pinjaman online. Teman-teman harus lakukan ini terus menerus ya teman, karena tiap hari pasti sekitar 400-300 orang pasti akan langsung di spam telepon dan WA. Jadi teman harus smart tentang ini, harus lebih bijak menghadapi ini. Jangan pernah takut, cemas atau merasa frustasi menghadapi penagihan pinjaman online, karena teman-teman punya kuasa atas diri teman-teman sendiri. Jadi yang bisa menentukan teman-teman apakah bisa keluar dari jerat pinjaman online itu teman-teman sendiri. Jadi jangan pernah takut tentang masalah ini, santai saja, banyak temannya. Nah, dalam video singkat dari saya tentang resiko tidak respon DC pinjol ya tidak terlalu berbahaya, jadi teman-teman tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Semoga teman-teman bisa teredukasi dan lebih semangat dalam hidup. Jadikan GLP motivasi agar lebih bekerja keras dan lebih punya pendapatan lain agar bisa melunasi semua pinjaman online teman-teman. Nah, dalam video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat, kehidupannya lebih baik.